Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Ritual Perjanjian Kemakmuran Desa, yang memasuki part yang ketiga ya teman-teman, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan akhir dari keseluruhan alur cerita ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ada beberapa benda yang ditaruh di depan kedua kursi itu. Itu ternyata nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauknya. Kami semua mendekat ke altar itu. Mang Capra mengobrak-ngabrik seserahan yang menurutku memang itu adalah sesajen yang dipersiapkan oleh Kang Barna. "Kamu hanya memberi nasi saja? Gak cukup. Subarna, kamu sudah kelewatan. Kamu harus tanggung jawab." Aku malah lupa mengenai Teh Ais yang seharusnya tidak diabaikan. Bahkan seharusnya kita tidak boleh kesini tanpa biirah. Aku lalu memotong pembicaraan mereka dan mengingatkan mengenai Teh Ais yang sekarang sedang melahirkan, dibantu oleh biirah. Mendengar omonganku, Kang Parna tanggah dari tunduknya, memelototiku, rahangnya gemetaran. Kesalnya membludak saat ia berteriak ke arahku. "Ah, anjing, bayi saya itu, jangan, jangan, kurang ajar kamu." Kang Parna lepas kendali, tangannya hampir merampas kera bajuku. Entah apa yang dia maksud, tapi melihatnya berteriak kepadaku sudah sangat membuatku takut. Air mata mengalir di pipi ini. Maksudku hanya ingin membantu. Apa aku salah memanggil biirah? Kang Raksa dengan cepatnya membawaku keluar dari villa itu. Dia mengantarkanku keluar gerbang sampai ke jalan setapak menuju jembatan bambu. "Pulang, Sa. Sebentar lagi kamu menyusul. Harus dibereskan dulu masalah ini. Asa tahu kan jalan pulang dari sini? Cepat keburu malam." Kang Raksa meninggalkanku tepat di depan jembatan bambu. Seterusnya, dia pun berlari kembali ke arah villa. Tidak terasa langit sudah berwarna semu jingga. Kulangkahkan kakiku di atas bambu-bambu yang menghantarkan ke bukit persawahan. Bangkai ayam hitam itu masih tergeletak di situ dan benar-benar busuk. Kulewati dengan langkah yang bergegas. Ada beberapa petani yang tampaknya sedang menaiki pematang sawah menuju desa untuk pulang. Aku memanggil ibu petani itu, bermaksud agar kami dapat berjalan bersama pulang menuju desa. "Ibu, ibu." Badannya berbalik ke belakang. Ia memandangiku, tidak berekspresi, lalu berbalik lagi dan melanjutkan jalannya. Aneh, langkahku semakin kupercepat sampai aku terjatuh di penghujung jembatan. Saat kulihat ke belakang, mustahil ayam hitam itu kini sudah berdiri. Berdiri diam menghadap ke arahku. Langit benar-benar sudah berwarna jingga dengan pekat. Perlahan ayam hitam itu meninggi, berubah menjadi sosok seorang wanita. Rambutnya panjang terurai sampai ke bambu-bambu itu. Mukanya samar, kukedipkan mataku berkali-kali. Tangan wanita itu bergerak, kukunya panjang sekali. Gerakannya melambai seperti menyuruhku untuk mendekat. Ini benar-benar nyata. Langit berwarna jingga pekat dan wanita itu masih melambai-lambai. Kakiku mulai melemas, tanganku mulai bergetar. Semua terasa dingin, aku tidak sanggup lagi melihat ini. Kali ini bibirnya terlihat melengkung tersenyum ke arahku. Kakinya mulai melangkah maju, mendekat ke arah sini. Aku berlari secepat mungkin menyusul ibu petani yang sempat aku lihat. Kedua kakiku terus berlari, tetapi aku tidak merasakannya. Keringat dingin membuat badanku tidak nyaman. Apa yang aku lihat tadi? Wanita berkebaya hitam, rambutnya panjang. Senja sudah berada di pelabuhannya.
Langit mulai gelap, ibu petani tadi menghilang entah kemana dan aku masih berlari sendiri melewati lapangan. Saung gede dan juga sumur yang menyerupai monumen itu hingga akhirnya badanku mulai kuat saat aku melihat keramaian di warung gede. Tanpa basa-basi aku lewati kerumunan ibu-ibu di depan warung itu, kemudian ku masuki bagian rumah Teh Ais dan mendekat menuju kamarnya. Pegawai perempuannya sedang membantu Bi Ira, sedangkan pegawai lelakinya terlihat kesal, ada yang khawatir, mungkin memikirkan bagaimana bisa perintah Kang Parna tidak dilaksanakan. Cerita demi cerita terus terdengar, tidak terlewat satu pun olehku sampai akhirnya cerita Teh Ais tidak lagi terdengar. Gantinya adalah tangisan sang jabang bayi yang baru dilahirkan, tubuhnya masih mengangkang. Aku ingat jelas mulutnya menganga. Dia mematung jabang bayi yang ia keluarkan masih menangis-nangis di tangan Bi Ira. Merah mewarnai kasurnya yang tidak sempat diberi alas itu. Tubuh itu tidak bergerak lagi sama sekali. Mulutnya sampai sekarang masih menganga. Kasihan sekali. Bayi itu tidak akan mengenal ibunya. Kain putih dibuat menutupi tubuh Teh Ais sampai ke wajahnya. Kasihan Kang Parna sudah ditimpa masalah. Anaknya dilahirkan tetapi istrinya dipulangkan. Iya, Teh Ais ternyata meninggal dunia dalam sakitnya melahirkan. Tubuhnya tidak kuat menahan beban sakit sedangkan anaknya harus tetap dikeluarkan. Bi, yang lain masih di villa itu. Aku menjelaskan ceritanya dari jembatan itu, Kang Parna, Villa Putih, hingga ke ayam hitam kepada Bi Ira. Gusti, bener, udah malam gini, si Parna emang keterlaluan. Bi Ira dengan cepatnya memberitahukan perawatan pertama si jabang bayi kepada pegawai perempuan, sedangkan jenazah Teh Ais diurus oleh ibu-ibu yang berkerumun di luar. Ayo Sa, kita susul Bang Japra, ajak Bi Ira sambil membawa senter yang ia ambil dari warung. Saat kami berjalan ke arah jalan setapak, ternyata Bang Japra dan yang lainnya termasuk Kang Parna sedang berjalan ke arah sini. Kang Parna tampak letih dengan berbagai luka di muka. Bi Ira kemudian berjalan mendekat menuju mereka. Ia berbicara sesuatu kepada Kang Parna. Mendengar ucapan Bi Ira, Kang Parna jatuh terduduk di tanah. Tangannya mengepal, kepalanya hanya tunduk. Ia mulai menangis sejadi-jadinya. Istrinya mungkin sudah ia jadikan tumbal secara tidak sengaja. Yang kutangkap sampai saat ini, Kang Parna sudah melakukan perjanjian dengan setan. Mungkin sesajen yang ia berikan tidak cukup sehingga ketika penari itu mendatangi desa. Tidak cukup dengan hilangnya Laila dan Agil, ternyata nyawa Teh Ais juga direnggutnya. Aku tidak yakin ini hanya sekedar terkaan. Benar-benar liburanku ini tidak terduga. Kalau memang aku ingin pulang ke Jakarta, rasanya aku seperti kabur dari masalah ini. Itu tidak bertanggung jawab. Sudahlah, semua ini harus aku hadapi. Asa, kamu pulang saja ya ke Jakarta. Aku tidak tahu apakah itu sebuah pertanyaan atau perintah yang jelas-jelas. Lagi-lagi aku dibingungkan untuk pulang atau tidak. Ada sedikit kemauan untuk pulang, tapi penyebab hilangnya Laila dan Agil adalah aku. Mereka masih hilang, mana mungkin aku pulang sekarang. Enggak, Pi. Asa ingin membantu kok. Jangan terlalu dipaksakan, Sa. Kalau memang Asa niat pulang, ya boleh. Begitu ucap Bi Ira sambil membereskan jamu-jamunya. 2 hari ini aku sudah berani tinggal di rumah bersama Bi Ira. Laila dan Agil masih belum ditemukan. Jenazah Teh Ais sudah disemayamkan keesokan harinya. Malang sekali bayi laki-lakinya tidak akan bertemu dengan ibunya. Ayahnya hanya terpaku diam seharian. Bayi itu diurus oleh pegawai mendiang Teh Ais yang setia, sedangkan warungnya diurus oleh beberapa pegawai laki-laki. Hari ini Bibi mau ke daerah sana. Tangan Bi Ira menuju ke arah sawah.
Itu menandakan dia akan pergi menuju daerah seberang sana, menuju villa putih itu tentunya. Kamu temani Kinasih di rumahnya? Lagi-lagi aku harus bingung. Rasa bersalah ini masih belum hilang juga. Ingat, adiknya hilang dan penyebabnya adalah aku. Bi, Asa ikut ke sana saja ya. Berani kamu? Lagi pula ada Bibi, gak apa-apa Bi. Seperti biasa Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Kang Raksa, dan Pak Rusli yang akan menemani Bi Ira. Ekspedisi kali ini aku ikut. Siang ini kami akan ke sana. Bi Ira dan juga aku tidak perlu membawa apapun. Kami cukup membawa diri saja. Saat semua sudah berkumpul, berangkatlah kami ke daerah seberang itu. Suasana desa berbeda dengan saat pertama kali aku datang. Siang, rindang, tapi sepi menyeruak di mana-mana. Orang-orang hanya beraktivitas di sekitar rumahnya saja. Bi, kita sekarang ke sana untuk apa? Cari Laila sama Akil. Mendengar itu, aku hanya mencoba untuk diam. Pasalnya, masuk akal tidak mencari orang yang hilang ke sana. Kenapa bisa sampai ada di sana? Mungkinkah ketika penari itu menyembunyikan mereka di sana? Kami semua jalan menyusuri jalan setapak, melewati saung gede dan sumur itu. Ada beberapa orang yang sedang mengambil air di sana. Bi, kenapa itu ada yang mengambil air di situ? Kang Raksa bertanya, karena biasanya sumur itu tidak dipakai oleh warga. Kami berhenti di saung gede. Bi Ira lalu mendatangi orang-orang yang sedang mengantri mengambil air itu. Ia berbincang-bincang sebentar lalu kembali menghampiri kami. Sumur mereka kering, airnya keruh. Jelas Bi Ira. Masa? Kita harus cepat ke villa kalau seperti ini, tegas Mang Dadang. Nah, mendengar perkataan itu, aku langsung menyadari masalah sumur kering juga ternyata ada sangkut pautnya dengan villa putih itu. Tapi apa ya? Akhirnya kami bertujuh ini melanjutkan perjalanan kami menuju bukit persawahan. Ada orang tua Kinasih di saung pematang sawah itu. Salah satu dari kami menyapanya, Bi Popon hanya tersenyum. Aneh, tidak seperti seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya. Aku juga merasa tidak beres dengan sikap Mang Japra yang sama sekali tidak terlihat khawatir dengan nasib anaknya Laila. Iya, dia memang sedang berusaha mencari sekarang. Tapi kedua orang tuanya Laila maupun Akil tidak menampakkan kesedihannya. Mereka hanya seperti biasa-biasa saja. Setelah turun dari bukit persawahan, akhirnya kami menghadap ke jembatan bambu lebar itu. Bambu kuning yang tanpa disengaja merupakan gerbang menuju villa itu. Dan kamu tahu, bangkai ayam hitam itu masih di sana, benar-benar busuk baunya. Bungkus itu ayamnya, perintah Bi Ira. Kemudian dibungkuslah bangkai ayam itu oleh Mang Ujang menggunakan kain hitam yang diberikan oleh Bi Ira. Kami lewati jembatan itu dan terus jalan ke dalam hutan hingga ke pagar villa itu. Asa, kamu yakin mau masuk ke dalam? Tanya Kang Raksa kepadaku. Aku benar-benar yakin. Aku mau melihat villa itu lagi. Aku mau menyelesaikan masalah ini dengan sepenuhnya aku ketahui. Banyak sekali pertanyaan di otakku ini. Hanya saja tidak benar kalau memang harus aku paksa tanyakan semuanya kepada Bi Ira. Mengenai kejadian perempuan hitam yang menampakkan wajahnya, itu pun aku tidak memberitahu kepada Bi Ira. Aku hanya ingin tahu saja langkah apa yang selanjutnya kami lakukan tanpa aku membuat suasana semakin garu. Tangan Mang Japra masih membawa bungkusan bangkai ayam hitam itu. Entah mau diapakan. Kami semua membuka pagar villa. Kami semua masuk ke dalam. Anehnya villa ini begitu bersih. Tidak seperti yang pertama aku lihat. Tidak ada daun gugur berserakan. Bangunannya putih bersih, tidak ada tanaman liar yang menjalari temboknya. Semuanya benar-benar apik. Saat kami sudah berada di depan pintu masuknya itu, Bi Ira berdiri di depannya, menyatukan kedua tangannya seperti memberi salam.
Ditundukkannya kepala dan yang lainnya jatuh duduk di belakang Biira. Aku pun ikut serta saat salah satu tangan Kang Raksa mendorong pundakku ke bawah untuk duduk. Biira seperti melafalkan sesuatu, mulutnya bergerak dengan cepat. Setelah selesai satu persatu dari kami berdiri, lalu kembali mendekat ke arah pintu villa dan membukanya. Astaga, alangkah terkejutnya aku. Iya, hanya aku sendiri yang terkejut. Semua orang langsung masuk mendahuluiku, bergabung bersama kerumunan orang yang ada di dalamnya. Di dalam villa ternyata banyak sekali orang. Kumpulan orang-orang itu sedang melingkari sesuatu di tengah ruangan besar ini. Biira menarikku mendekat menuju tempat yang kosong, sedangkan Mang Japra dan yang lainnya berpencar entah kemana. Aneh, villa yang kemarin kulihat sudah usang kini tampak sebaliknya. Orang-orang ini tidak tampak seperti orang sekarang. Mereka terlihat kuno dari pakaiannya. Alunan musik mulai terdengar. Aku ingat sekali, ini adalah suara kecapi. Alunan musik dengung mulai terdengar seisi ruangan ini. Kerumunan orang-orang tadi mulai berbicara satu sama lain. Ada yang tertawa, tersenyum, anak-anak yang bersenda gurau. Aku dan orang-orang ini aneh, seperti ada batas waktu yang berbeda di antara aku dan mereka. Entah apa yang sedang terjadi, tapi mulutku tidak dapat berkata-kata apapun. Aku tanpa sadar hanya mengikuti alurnya saja. Mungkin Biira telah membawa kami ke masa lampau, masa di mana villa ini masih dihuni. Terdapat dua orang yang tengah duduk di kursi tahta yang sempat aku lihat waktu itu. Sepertinya mereka sepasang suami istri. Di bawah kaki mereka duduk bersimpu tiga gadis cantik. Alunan dengung mengiringi orang-orang kuno itu menaruh sesembahan yang telah mereka bawa. Satu persatu hingga sesembahan itu pun tersusun rapih di tengah ruangannya. Kemudian wanita yang duduk itu berdiri, ia mengalungkan selendang dan mulai berjalan menuju ke tengah ruangan. Ada dua wanita yang ikut masuk, sehingga sekarang ketiga wanita itu sudah berdiri mengelilingi sesembahan. Entah apa yang aku lihat sekarang, alunan dengung itu terlalu keras di telingaku. Beberapa orang yang tertawa bahkan tidak terdengar olehku. Banyak sekali yang harus aku lakukan dan bicarakan, tapi tidak bisa aku keluarkan semuanya, seperti melupakan sesuatu dan susah untuk mengingatnya kembali. Ketika wanita itu mulai menggerakkan tubuhnya, mereka begitu anggun. Gerakan-gerakan tadi menyatu menciptakan satu kesatuan yang harmonis. Kibasan selendang juga ayunan tangan telah menghipnotis kami untuk tetap memandangi mereka semua. Tanpa disadari mereka sudah berada di penghujung tarian hingga saat tarian itu selesai. Ketiga wanita itu kembali ke tempatnya semula. Yang satu kembali duduk di tahta dan kedua lainnya bergabung dengan kerumunan orang-orang. Setelah sekian menit, aku menyadari ketiga wanita itu adalah ketiga wanita yang menari di mimpiku. Salah satunya sedang duduk di tahta itu, mungkin mereka adalah satu keluarga. Wanita yang duduk di tahta itu adalah istri dari lelaki yang duduk di sebelahnya. Sedangkan ketiga gadis yang bersimpu itu adalah anak mereka. Ada seorang pemuda yang berjalan dari lantai atas menuruni anak tangga, dan sampai di belakang tahta itu ia berbisik kepada salah satu gadis yang bersimpu itu. Apa yang membuatku tertarik melihat ke arah sana? Aku rasa ada sesuatu yang penting bila aku perhatikan sosok keluarga itu. Gadis yang dibisikkan oleh pemuda itu lantas berdiri, meninggalkan ruangan ini dan pergi ke arah belakang villa. Aku yang bermodalkan rasa penasaran mulai mengikuti gadis itu. Langkah kakinya menuntunku ke pintu besar dan menuju halaman belakang villa. Rupanya gadis itu sedang menemui temannya. Sosok gadis lain yang sedang menunggang kuda, mereka saling berbicara. Kupadangi halaman belakang villa ini jauh-jauh, luas sekali.
Dihampari rumput hijau yang bermandikan sinar matahari, ada beberapa bangunan kecil yang tersebar, tapi salah satunya membuatku berhenti memandangi sekitar. Bangunan itu, gubuk. Ada 3 gubuk yang terletak di belakang villa ini. Kulangkahkan kedua kakiku mendekat menuju ketiga gubuk itu. Rasanya sudah pernah aku lihat sebelumnya. Ketiga gubuk itu tidak asing di mataku. Beberapa kali ini aku jatuh tersandung karena mataku yang terus-terusnya melihat ke arah gubuk-gubuk itu. Ketiga gubuk itu yang ada di mimpiku. 3 gubuk itu sama persis dengan yang ada di mimpiku. Aku mendekati salah satunya, kubuka pintunya, hanya ada 1 ruangan. Terdapat kursi dan tempat tidur yang sudah usang. Kupandangi semuanya sampai ke lubang kecil pada dinding anyaman bambunya. Beberapa sinar matahari menerpa masuk melalui celah-celah yang ada di atapnya. Tempat inilah di mana ketiga wanita itu muncul. Satu wanita menempati 1 gubuk. Kubalikan badanku lagi menuju pintu keluar saat kubuka pintu itu tiba-tiba. Jeglar! Kelihatan cahaya datang bersama gemuruh petir. Kilatan itu menyilaukan hingga mataku tertutup. Saat kubuka mata, tiba-tiba hari sudah gelap. Hari sudah malam, gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Bangunan villa yang tadinya terletak di situ tidak ada. Hanya ada lapangan membentang luas di antara hutan. Bi Ira, ku teriakan nama Bi Ira, tapi nampaknya aku sendirian di sini. Bi Ira, Bi. Masih tidak ada yang menyaut. Tiba-tiba, krek, suara pintu gubuk itu terbuka. Ku tolehkan kepalaku ke belakang secara perlahan. Ternyata benar, pintu itu terbuka secara perlahan. Spontan aku berlari menjauh dari gubuk itu. Ku kerahkan seluruh tenagaku meski sudah beberapa kali aku tersungkur ke tanah. Kubuka mataku dan ternyata aku masih terduduk dengan yang lainnya. Bi Ira masih berdiri di depan pintu villa itu melafalkan sesuatu. Mulutnya bergerak cepat, ternyata semua itu hanyalah bayangan yang terlintas di benakku saja. Apa yang aku bayangkan itu rasanya sangat nyata sekali. Sampai-sampai tubuhku benar-benar basah oleh keringat. Kulihat wajah yang lainnya satu persatu. Bang Japra dan yang lainnya tampak biasa saja, sedangkan Kang Raksa terlihat panik sama sepertiku. Kang, Akang nggak kenapa-napa kan? Tanyaku kepada Kang Raksa. Ia hanya menggelengkan kepala, jelas ada yang terjadi padanya. Mungkin ia juga melihat apa yang telah aku lihat. Bi Ira menyuruh kami untuk berdiri, selanjutnya kami memasuki villa itu. Sama seperti yang aku lihat waktu itu, ruangannya usang, hanya menyisakan 2 kursi yang menyerupai tahta itu. Kami semua kemudian mendekati kursi itu. Mungkin Bi Ira akan melafalkan sesuatu lagi, tapi ternyata tidak. Kami melewatinya, menaiki anak tangga dan sampai di depan pintu yang cukup besar. Entah ruangan apa itu, tapi Bi Ira melihat wajah kami satu persatu, seperti bertanya apakah kami sudah siap atau belum. Kami semua mengangguk pasti, lalu Bi Ira membuka pintu itu. Gelap, pengap, bau amis tercium di ruangan itu. Jelas-jelas ini bukanlah bekas kamar atau ruangan apapun. Dindingnya berwarna hitam. Lantainya juga. Hanya ada cermin raksasa yang dipampang di dinding seberang pintu itu. Ayamnya taruh di situ. Tangan Bi Ira menuju ke arah depan cermin raksasa itu. Kemudian kami semua duduk melingkar menghadap ke arah cermin. Bi Ira kembali melafalkan sesuatu, seperti mantra ataupun sejenisnya. Tiba-tiba terdengar suara kecapi yang dipetik dengan keras dan jelasnya. Jeng! Kami semua tersentak kaget mendengar suara itu. Semua mencari-cari sumber suaranya, tetapi tidak ada alat musik di ruangan ini. Jeng! Kami tersentak kembali. Tapi kali ini, yang kami lakukan hanyalah dia menundukkan kepala. Jeng! Kemudian suara kecapi itu mulai terdengar diiringi oleh suara suling bambu.
gong dan gamelan pun mulai terdengar. Bulu kutuku berdiri semua. Bi Ira masih melafalkan mantra-mantranya. Semua semakin menundukkan kepalanya, menutup mata erat-erat, sedangkan hanya aku yang membuka mata melihat ke sekeliling dengan jelas. Suara dengung itu terdengar jelas di telinga kami, keras tanpa ragu, seperti dimainkan di dalam ruangan ini. Tanpa disadari tanganku bergetar sedari tadi, benar-benar dingin. Aku sudah tidak kuat hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Sa, aku membuka mataku perlahan, badanku nyeri semua, ngilu. Sa, kamu udah sadar, Sa? Ternyata yang membangunkanku adalah si pegawai setia mendiang Teh Eis. Baguslah, tadi kamu pingsan di dalam. Kang Raksa yang langsung membawa kamu keluar dari ruangan itu. Ah, pingsan? Terus yang lainnya di mana? Mereka masih di dalam sana, Sa? Kepalaku masih pusing. Ku tenangkan diriku sejenak dan mulai fokus mengamati sekitar. Aku ternyata sedang berada di saung belakang villa besar itu. Matahari masih terik memancarkan sinarnya, tetapi keadaan di ruangan itu sebaliknya. Suara dengung yang tadi terdengar di dalam ruangan itu kini samar-samar terdengar dari saung ini. Suara kendangnya semakin liar. Aku pun tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam sana. Kupandangi sekitar dan ternyata memang benar. Ketika gubuk itu berada di sini, di belakang villa. Asa, kalau kamu masih sakit, kita pulang aja ya. Kamu bisa dirawat, nanti istirahat di warung gede. Aku berpikir sejenak. Aku masih ragu dengan Kang Barna yang beberapa hari lalu hampir memukulku. Kamu mau gak temenin aku di rumah Bi Ira? Jangan di warung. Dia memandangku diikuti anggukan kepalanya yang menandakan dia telah setuju. Kami berdua jalan mengelilingi villa itu menuju gerbang depan, lalu terus berjalan menyeberangi jembatan bambu hingga ke pedesaan. Tidak seperti biasanya, saung gede dipenuhi oleh warga desa. Mungkin mereka sedang mengantri untuk menimba air di sumur itu. Tapi banyak dari mereka yang terlihat panik, berbicara satu sama lain, bahkan ada yang berlari seperti sedang terburu-buru. Teh Bedah, ada apa? Tanya Emi kepada salah satu ibu-ibu yang sedang berkerumun. Itu tali sumur susah ditariknya, seperti ada yang menahan dari dalam sumur. Kalau melihat ke dalam sumurnya juga susah ya Teh. Sumurnya soalnya tinggi seperti itu, balas Emi sambil mengajakku menepi. Iya, ini juga si Dudi lagi ngambil tangga untuk melihat ke dalam, takutnya ada apa-apa. Teh Bedah dan juga Emi asik sekali mengobrolnya. Mau gimana lagi? Aku pun harus ikut menunggu di sini. Aku berjalan ke arah kursi usang di tepi saung gede dan juga mengamati keadaan sekitar. Seorang pemuda yang tadi terlihat sedang berlari, kini kembali membawa sebuah tangga. Ia sandarkan tangga itu ke mulut sumur kotak yang tinggi itu. Warga mulai berkumpul menunggu jawaban atas pertanyaan mereka. Suasana penasaran makin terasa, hingga aku ikut berdiri mendekat. Pemuda yang bernama Dudi itu sekarang tengah menaiki tangga. Saat sudah di tepi, ia melihat di dalam sumur dan berkata, "Ada orang." Riuh pikuk warga langsung terdengar. Para ibu-ibu sontak menjauh dari sumur. Anak-anak berlari hilir mudik tidak terkendali. Dudi pun kemudian turun dari tangga dan menggenggam tali yang tersambung ke katrol sumur itu. Ia lalu kemudian menandakan kepada bapak-bapak untuk ikut menarik tali itu bersama-sama. Ada sekitar 6 orang yang menarik tali itu, hingga akhirnya terlihat sesuatu muncul dari mulut sumur itu. Kepala, itu bagian kepala, lalu badannya. Beberapa jeritan melengkapi pemandangan menyeramkan itu. Ibu-ibu mungkin menjauh dari sumur, sedangkan anak-anak yang tadinya berlari-lari kini mengumpat di balik badan ibunya. Ada seorang pria bunuh diri menggantungkan tubuhnya di tali katrol sumur itu.
Yang membuatku tercengang adalah pria itu adalah Kang Barna. 2 orang meninggal. Naasnya, mereka adalah sepasang suami istri. Jelas hal ini sangat membuatku gusar. Jasad Kang Barna langsung dievakuasi warga, dimandikan, kemudian dikubur di samping istrinya. Kasihan bayinya, jelaslah dia anak yatim piatu. Malamnya setelah kami semua sibuk mengurusi pemakaman, Bi Ira dengan beberapa temannya, juga orang tua Laila dan Kinasi, kami berjalan pulang menuju ke rumah Bi Ira. Sesamanya di pekarangan rumah, Bi Ira menghentikan rombongannya. Lagi ia melafalkan sesuatu dari mulutnya. Tiba-tiba pintu rumah dibuka seseorang dari dalam. Seorang gadis yang menenteng seorang anak kecil laki-laki. Mereka tidak lain adalah Laila dan Agil. Orang tua mereka langsung lari menghampiri, entah keajaiban apa ini. Akhirnya mereka muncul. Dengan begitu, aku bisa segera pulang ke Jakarta dengan lega. Akan tetapi, Laila dan Agil memasang wajah yang kebingungan. Mereka seperti tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Bahkan ketika orang tuanya bertanya, Laila hanya menggelengkan kepalanya saja. Saya dari tadi juga di dapur, ini nangkap si Agil. Dasar anak ini ada hantu malah disamperin. Waktu seakan-akan berhenti bagi mereka. Itu adalah kejadian waktu itu, saat mereka berdua hilang. Tapi tak apalah, mereka kembali dengan utuh tanpa kekurangan apapun. Keesokan harinya Kinasi datang ke rumah dan aneh. Wajahnya masih lesu, walaupun adiknya baru saja ditemukan tadi malam. Kinasi bilang kalau aku harus cepat-cepat pulang ke Jakarta. Disinilah semua mulai mendapat titik terangnya. Aku, Laila, sama kamu teh. Kinasi bercerita panjang lebar padaku waktu itu. Ia bilang kalau kami bertiga harus sudi dijadikan penari. Penari? Disinilah semua terbongkar. Mendengar cerita Kinasi, aku langsung menyeretnya pergi dari rumah. Bahaya kalau Bi Ira tahu kami membicarakan hal seperti ini. Sepanjang jalan Kinasi tetap berbicara, meyakinkanku kalau aku harus pulang ke Jakarta secepatnya mungkin. Ya, kami masih terus berjalan menuju rumah Kang Raksa. Sesamanya di sana, aku mulai diskusi ini kembali. Aku langsung bercerita kepada Kang Raksa bahwa kami bertiga akan dijadikan penari. Semua ini demi meneruskan adat di desa ini. Dan apa reaksi Kang Raksa adalah membenarkannya. Ia terlihat sedikit kaget sekaligus membenarkan apa yang baru saja aku ucapkan. Akang juga baru sadar, Bi Ira sama Mang Japra pernah cerita tentang leluhur kita yang menempati villa di seberang desa. Mereka melakukan ritual dengan tujuan kemakmuran desanya. Syaratnya adalah ada 1 orang lagi, yaitu sebagai pemimpin upacara, dan 3 penari sebagai pengantar sesajen. Dari situ, aku hanya bisa diam. Bi Ira lah dalang dari semua ini. Kutarik garis, kemudian kuhubungkan satu persatu kejadian demi kejadian yang terjadi. Dimulai dari Kang Barna yang membuat perjanjian dengan setan demi kemakmuran hidupnya. Mungkin karena sesuatu ia melanggar janjinya sendiri, sampai akhirnya istrinya mati karena sebagai tumbal dari perjanjiannya itu sendiri. Tapi apakah bisa Kang Barna membuat perjanjian tanpa ritual tersebut? Tanpa penari? Apa sesajennya? Kami bertiga sama-sama berpikir keras. Sampai akhirnya kami menemukan titik sambungnya dan mengungkapkan untuk apa semua ini terjadi. Ketiga penari yang muncul di mimpiku adalah leluhur dari desa ini. Yang pertama mengikat janji dengan setan. Wanita berkebaya hitam dengan imbalan kemakmuran desa. Panen berlimpah, emas berserakan, anti kekeringan, dengan villa megah sebagai kediaman keluarga penari tersebut. Dikarenakan sesuatu hal, keluarga mereka hancur dan punah, hanya menyisakan warga desa dengan kemakmurannya yang semakin lama semakin memudar. Pertama, hilangnya Laila Agil adalah bentuk kemurkaan dari setan villa tersebut, yaitu wanita berkebaya hitam.
Setan tersebut menagih sesajen yang tidak kunjung dibayarkan Bi Ira. Yang kedua, ayam hitam itu yang sempat dibawa Kang Parna adalah sesajen yang ditolak. Setan itu menginginkan sesajen yang lebih, yaitu nyawa. Ketiga, Kang Parna sempat berteriak-teriak saat bayinya berada di tangan Bi Ira. Itu karena ia ketakutan bayinya akan dijadikan tumbal oleh Bi Ira. Disinilah kami mengetahui kalau Bi Ira lah yang mengenalkan ritual perjanjian ini pada Kang Parna. Yang keempat, sumur warga yang kering. Lalu Mang Capra ini berkata bahwa rombongan kami waktu itu harus bergegas ke villa. Berarti apa yang diceritakan Kinasi benar kalau kemakmuran desa tergantung dengan ritual itu. Yang kelima, akhirnya Bi Ira melakukan ritual tersebut pada saat di dalam ruangan gelap dengan kaca raksasa yang tergantung di dalamnya. Meskipun tanpa tarian, ritual tersebut berhasil memulangkan Laila dan Agil yang pada malam harinya tiba-tiba muncul kembali dari dalam rumah Bi Ira. Kami sempat berpikir mengapa ritual siang itu berhasil. Sialnya aku malah pingsan. Begitu juga Kang Raksa yang sehabis membawaku keluar, dia tidak ikut melanjutkan. Emi waktu itu tiba-tiba menolongku di sana, di saung, di belakang villa itu. Di sini aku paling tidak percaya ritual itu berhasil karena menumbalkan bayi Kang Parna. Emi lah perantaranya. Ia satu-satunya orang yang merawat bayi tersebut. Gila, Bi Ira berhasil menumbalkan bayi Kang Parna demi ritual tersebut. Hei, tiba-tiba datang Laila. Pada di sini ternyata. Pantesan dicariin kemana-mana gak ada. Kinasih, Asa, ayo kita ke Bi Popon belajar nari. Ya seperti disambar petir, aku langsung kaget di situ. Aku sadar mengapa orang tua Kinasih dan Laila tidak terlihat khawatir sama sekali saat anaknya hilang. Mereka adalah bersekongkol. Bi Ira, Mang Japra, Mang Dadang, Mang Ujang, Pak Rusli, dan Bi Popon adalah satu kelompok yang bertujuan membangkitkan ritual tersebut. Mereka ingin desa makmur kembali dengan sangat instan. Tanpa memperdulikan Laila dan Kinasih juga Kang Raksa, aku langsung melangkahkan kakiku menuju warung gede. Ku masuki rumah Kang Parna, ku cari Emi, satu-satunya orang yang masih mengurusi warung itu. Emi. Ternyata Emi sedang duduk di ruang tamu. Kenapa sih teriak-teriak? Bayinya mana? Bayinya di mana? Di sana. Ia menunjuk ke atas. Udah tenang. Gila, orang-orang di sini sudah gila. Aku langsung keluar dan mengeluarkan ponselku. Hanya di sekitar sinilah sinyal HP kuat. Aku langsung menelepon Pak Ajat, orang yang mengantarkanku ke sini. Aku minta dijemput malam ini juga. Aku akan pulang ke Jakarta. Malam itu Bi Ira yang tidak mengetahui aku akan pulang tambah kebingungan saat mendengar suara mobil di pekarangan rumahnya. Ia yang sedang memasak langsung berjalan ke arah depan rumah melihat dari jendela. Sorot lampu mobil menerpa ruang tamu dari jendela yang dibuka. Akhirnya aku benar-benar pulang. Bi Ira yang menghadap ke arah luar kini berbalik menatapku yang sedang menyiapkan koper-koperku. Aku tidak berani membalas tatapannya. Ada jeda sebelum ia bertanya bahwa apa yang ku lakukan. Asa, kamu mau pulang? Mobil mati. Suara mesinnya tidak terdengar lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ada jeda lagi, kali ini kami saling bertatapan. Tangan Bi Ira memainkan kain kebaya yang ia pakai. Ia terlihat seperti orang gusar. Asa, kamu mau pulang? Tok tok tok, suara pintu diketuk dari luar, tapi tidak ada di antara kami yang membukakan pintu itu atau sekedar hanya membalasnya. Aku takut. Suara serangga yang mendampingi diamnya kami semakin terdengar konsisten di telingaku. Begitu jelas hingga aku dibuatnya terasa penuh dan akhirnya aku anggukan kepalaku. Iya Pi, aku pulang. Setidaknya itu yang aku katakan dalam hati. Kemudian terdengar suara-suara dari mulutnya.
Ia berbisik merapalkan sesuatu. Tok tok tok. Aku masih berdiri di tempat itu, tanganku lemas gemetaran. Mataku mulai mengeluarkan air. Aku menahan tangis. Bibiku, Bi Ira, ia masih berdiri di situ. Matanya melotot, ia sangat marah. Permisi, Pak Ajat sudah menunggu tepat di depan pintu. Bayangan kakinya itu pun terlihat dari dalam. Bibi menggeserkan badannya, ia kini berdiri tepat di depan pintu, seakan-akan menghalangi jalanku pulang. Tangan kanannya ia angkat, kemudian mulutnya mulai bergerak kembali. Aku tidak bisa membendung tangisanku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku hanya bisa menutup mulutku dengan tanganku, menahan suara yang keluar. Tok tok tok. Asa, permisi. Kini kedua tangannya bergerak memulai satu gerakan. Ia menari sambil merapalkan mantra-mantra aneh itu. Badanku lemas gemetaran. Tarian Bibi sama persis dengan apa yang ketiga penari itu peragakan. Aku harus kuat. Pak Ajat masih menunggu di luar, tepatnya di depan pintu. Ku beranikan diriku, aku akan berlari melewati Bibi, lalu ku buka pintunya. Aku langsung lari dengan mataku yang tertutup, hingga akhirnya aku menabrak pintu itu. Entah apa yang Bi Ira lakukan, aku berlari tidak menabraknya. Sama sekali tidak. Ku raba-raba pintu, kemudian mencari gagangnya. Akhirnya selamat, aku bisa pulang. Ku coba membuka pintu, tetapi cek, pintu terkunci. Pak Ajat, Pak, tolong Pak. Lagi suara Bibi terdengar. Aku masih terus mencoba membuka pintu itu. Tangisanku tidak bisa terhenti. Pak Ajat yang tadinya terdengar suaranya kini tidak meresponku. Aku terjatuh meringkuk di depan pintu itu. Tidak berani memandang sekitar, sampai akhirnya suara Bibi tidak terdengar kembali. Suara serangga kembali terdengar jelas. Begitu sunyi, tidak terdengar apapun. Akhirnya aku menandikan memandang ke arah sekitar. Tidak ada siapapun, tidak ada Bibi di ruangan ini. Aku lalu berdiri, kuusap air di pipiku. Aku harus keluar. Ku buka pintu itu, ternyata bisa terbuka. Ada 4 pasang kaki di hadapanku. Setan! Bibi berteriak tepat di depanku dengan ketiga penari di belakangnya. Aku tidak kuat lagi. Semua itu akhirnya hitam. Aku jatuh, pudar, dan benar-benar malam itu Asa pingsan bertepatan dengan mobil Pak Ajat yang datang untuk menjemput Asa untuk pulang ke Jakarta. Asa kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan penanganan dari pihak medis yang selanjutnya merekomendasikan agar Asa dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta, mengingat tempat tinggal keluarganya ya di sana itu. Ada sesuatu yang salah pada kepalanya hingga Asa tidak sadar selama 3 hari. Setelah sadar, ia tidak mengingat apapun yang telah terjadi di desa itu. Ia mengalami hilang ingatan jangka pendek. Asa hanya ingat kalau ia mengalami liburan yang cukup menyenangkan. Ia bersama sang bibi menjalani hari-hari di Ciketih dengan damai. Yang ia suka adalah tarian yang sering diajarkannya oleh Bi Ira setiap sore hari. Ia ingin kembali ke Ciketih dan belajar menari lagi. Hal ini didorong oleh Dadan, anak sematawayang Bi Ira, yang dengan teratur menjenguk Asa di Jakarta. Dadan memujuk keluarga Asa agar mengizinkan Asa kembali ke Ciketih dengan alasan pemulihan ingatan. Karena melihat kondisi Asa yang mungkin tidak sanggup dipaksakan untuk kuliah, maka sang ibu mengizinkan Asa kembali ke Ciketih. Sempurna sudah rencana Bi Ira dan anaknya untuk membangkitkan tradisi leluhur mereka yang sempat punah karena kecerobohan seorang putri dari Prabu masa itu. Asa, Laila, dan Kinasi akan menjadi ketiga penari yang mana dulu adalah posisi ketiga nyai. Bayi pertama sudah ditumbalkan, maka Ciketih akan kembali pada masa jayanya dengan tuntutan semua harus dibayar dengan setimpal, semua ada harganya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini ya teman-teman. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya.
Jangan lupa untuk kalian tetap subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya banyak yang salah ataupun kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.